Pernahkah kalian duduk sendirian, menatap langit? Tiba-tiba muncul pertanyaan, dari mana semua ini berasal? Apakah hasil ciptaan atau cuma kebetulan? Kebanyakan orang yakin bahwa semua ini ciptaan Tuhan. Tapi ada juga yang bilang, Tuhan hanyalah konsep di kepala manusia. Alam semesta sudah ada sejak dulu. Alam semesta berdiri sendiri. Jadi mana yang benar? Apakah semuanya ada karena Tuhan? Atau Tuhan hanyalah imajinasi manusia? Kita gak bisa hanya mengandalkan indera untuk menjawab ini. Kita gak pernah lihat Tuhan, kita gak pernah tahu bagaimana semua ini bermula. Kalau hanya indera yang kita andalkan, semua kemungkinan jadi 50-50. Yang bisa kita lakukan, mengamati fakta yang ada, lalu mengolahnya dengan logika. Kita bisa beda pendapat soal banyak hal, tapi ada satu fakta yang gak bisa dibantah. Alam semesta itu ada. Langit, bumi, tumbuhan, hewan, kita bisa lihat sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana sesuatu muncul dan ada dari ketiadaan? Bayangkan kalian bangun pagi, lalu tiba-tiba ada seekor gajah di ruang tamu. Kalian pasti kaget, aneh, dan langsung cari tahu siapa yang memasukkan gajah itu ke rumah. Itu adalah respon yang normal. Dalam filsafat ada prinsip kuno, ex nihilo nihil fit. Dari ketiadaan tidak mungkin muncul sesuatu. Prinsip ini sudah ada sejak Aristoteles dan dikembangkan oleh filsuf-filsuf lain seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Segala sesuatu yang ada, pasti ada sebabnya. Kalau tidak, kita akan banyak menemukan hal di kehidupan ini muncul tiba-tiba. Tiba-tiba ada rumah di tengah jalan, tiba-tiba ada mobil di parkiran, tiba-tiba ada uang di dompet. Dunia ini penuh dengan kejadian absurd, dan kita gak akan pernah merasa kaget ataupun aneh. Kejadian munculnya gajah di rumah kalian tadi mungkin dianggap hal biasa. Lalu ada yang bilang, di fisika kuantum partikel bisa muncul sendiri dari vakum kuantum. Nah, masalahnya, apakah vakum kuantum itu benar-benar ketiadaan sejati? Tidak. Vakum kuantum masih memiliki energi, hukum-hukum fisika, ruang, dan waktu, sedangkan yang dimaksud ketiadaan sejati adalah benar-benar kosong, tanpa hukum, tanpa energi, tanpa ruang, tanpa waktu. Jadi kalau ada yang bilang alam semesta ini ada begitu saja tanpa sebab, sama halnya seperti mengatakan gajah tiba-tiba muncul di rumah kalian tanpa ada yang memasukkannya. Apakah masuk akal? Bukan hanya ada, fakta lain yang juga gak bisa dibantah adalah alam semesta punya keteraturan yang luar biasa. Matahari memiliki panas yang pas untuk kehidupan di bumi. Hukum-hukum fisika tersusun dengan presisi. Gaya gravitasi, elektromagnetik, nuklir memiliki nilai yang tepat agar alam semesta stabil. Fenomena ini disebut fine tuning atau penyetelan yang sangat tepat. Apakah semua ini terjadi secara kebetulan? Bayangkan kalian sedang berjalan di hutan lalu menemukan sebuah smartphone tergeletak di tanah. Setelah kalian cek, ternyata smartphone itu berfungsi dengan baik. Apakah kalian akan berpikir smartphone itu terbentuk sendiri oleh hujan dan angin selama miliaran tahun? Akal sehat akan berkata tidak, karena desain yang kompleks menunjukkan adanya perancang yang cerdas. Kalau benda sederhana seperti smartphone saja jelas membutuhkan pembuat, bagaimana mungkin kita mengatakan alam semesta ini berjalan sendirinya tanpa ada yang mengatur dan merancangnya? Lalu ada yang bilang, Bang, mungkin ada banyak alam semesta lain dan kita kebetulan saja ada di yang cocok untuk kehidupan. Oke, itu namanya multiverse. Nah, masalahnya multiverse itu hanya spekulasi, bukan fakta ilmiah, dan sekalipun ada alam semesta lain, tetap saja membutuhkan aturan agar tetap eksis. Mengandalkan multiverse itu sama hanya seperti melihat orang memenangkan lotre miliaran kali secara berturut-turut, lalu kita bilang, oh, itu cuma kebetulan. Apakah itu juga masuk akal? Lalu siapa yang membuat dan mengatur alam semesta ini? Siapa lagi kalau bukan entitas di luar alam semesta itu? Apakah dia pantas disebut Tuhan?
Jelas, kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Dengan dua bukti ini saja, rasanya sulit untuk mengatakan alam semesta ini hadir tanpa Tuhan. Tapi apakah ini cukup untuk membuka celah keyakinan kalian bahwa Tuhan benar-benar ada, atau kalian punya jawaban lain? Saya penasaran dengan pendapat kalian. Coba tulis di kolom komentar, saya tunggu.